apa saja sih berkas-berkas yang perlu teman-teman siapkan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua penjual NIP CPNS tahun 2021? Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman pemberkasan CPNS, khususnya untuk teman-teman yang akan atau sedang menunggu pengumuman kelulusan CPNS tahun 2021. Berikut adalah berkas-berkas atau file yang perlu teman-teman siapkan. Oke, sebelumnya bahwa mulai tahun 2020 angkatan saya pemberkasannya dilakukan secara online, beda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana berkas-berkas yang digunakan untuk pemberkasan dikirim langsung ke Mahkamah Agung. Tapi kemudian tahun 2020 karena adanya pandemi Covid dan juga dengan kemajuan teknologi, pemberkasan CPNS ini dilakukan secara digital. Nah, apa saja sih berkas-berkas yang perlu teman-teman siapkan? Yang pertama ada pas foto. Pas foto berwarna dengan waktu itu saya background merah, tentunya pas foto terbaru ya. Kemudian yang kedua ada ijazah dan juga transkrip nilai. Tentu dua dokumen tersebut harus teman-teman scan, dan jangan lupa yang di scan itu adalah yang asli, bukan legalisir. Itu. Jadi pertama pas foto, kemudian kedua ijazah, ketiga transkrip nilai. Kemudian ada juga daftar riwayat hidup. Nanti di akun SSN itu ada isian yang perlu teman-teman isi dari data-data pribadi, data keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah isi itu teman-teman cetak dan ditandatangani di atas materai daerah tersebut, kemudian diupload ulang ke SSN itu. Kemudian selanjutnya ada surat kesehatan rohani dan jasmani yang dikeluarkan oleh dokter yang berstatus PNS atau dari rumah sakit pemerintah. Jasmani dan rohani ini sepaket biasanya dengan tes nafsa atau bebas narkoba. Untuk 3 surat ini teman-teman harus perhatikan baik-baik, karena kan biasanya rumah sakit itu karena di tengah pandemi ya membatasi jumlah peserta yang akan melaksanakan tes, hingga perlu dilaksanakan survei kira-kira rumah sakit mana yang antriannya tidak terlalu panjang itu. Dan kapan teman-teman boleh mulai membuat? Tentunya setelah pengumuman pemberkasan. Karena apa? Nanti keperluannya itu sudah disebutkan di dalam pengumuman, misalkan untuk pemberkasan CPNS atau untuk pengusulan NIP dan lain sebagainya. Jadi itu bisa teman-teman buat mulai setelah ada pengumuman pemberkasan. Begitu juga dengan SKCK, karena di SKCK juga ada keperluan. Dan untuk SKCK pengangkatan CPNS yaitu dari Polres, bukan Polsek. Dari Polres itu yang mungkin 4 berkas itu, yakni kesehatan jasmani, rohani, bebas nafsa, dan juga SKCK. 4 berkas ini yang teman-teman buat setelah adanya pengumuman pemberkasan. Karena apa? Nanti ada ketentuan khusus, misalkan keperluannya untuk pengangkatan CPNS, pengusulan NIP, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya berkas yang akan digunakan dalam pemberkasan yakni surat pernyataan. Nanti teman-teman juga diminta ulang membuat surat pernyataan di atas materai. Tentu formatnya sudah disiapkan, jadi jangan ada yang diubah, tinggal kita cantumkan identitas kita dan juga tanda tangan di atas materai. Itu berkas-berkas yang akan digunakan dalam pemberkasan usul NIP CPNS. Nah, kira-kira waktunya berapa lama? Normalnya itu pemberkasan waktunya 2 minggu. Jadi 2 minggu setelah pengumuman
teman-teman diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang telah saya sebutkan tadi. Terus apa risikonya kalau dalam waktu 2 minggu itu teman-teman tidak bisa mengumpulkan semua berkas-berkas itu? Tentunya akan dianggap TMS, yakni tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa diusulkan untuk pengusulan NIP CPNS. Sedikit cerita, pada angkatan saya 2020 ada beberapa teman yang diminta mengupload ulang scanan dokumen dikarenakan terpotong ataupun tidak jelas, tapi itu hanya diberikan waktu kurang lebih 2 hari. Jadi sebelum upload, teman-teman harus memastikan bahwa berkas tersebut dapat terbaca dengan jelas, misalkan dari ijazah, transkrip nilai, dan lain-lain. Pastikan tidak ada yang terpotong dan juga tidak blur, karena kalau itu misalkan blur ataupun terpotong, nanti teman-teman akan diminta untuk mengupload ulang. Itu pun juga dengan waktu yang cukup singkat. Makanya untuk yang ijazah, transkrip nilai, pas foto, itu bisa teman-teman persiapkan mulai sekarang. Jadi scanan yang asli yang sempat digunakan untuk pendaftaran administrasi yang lalu itu bisa teman-teman siapkan. Tetapi untuk surat pernyataan, kalau saran saya nanti jangan berani-berani untuk mengupload surat pernyataan yang digunakan waktu pendaftaran administrasi, karena tentunya tanggalnya pun berbeda, sehingga teman-teman harus membuat awal. Hal yang perlu diwanti-wanti adalah jangan menggunakan satu materai untuk beberapa berkas. Satu materai hanya berlaku untuk satu berkas. Itu mungkin sedikit pengalaman bagi teman-teman untuk mempersiapkan berkas-berkas yang akan digunakan untuk usulan NIP CPNS tahun 2021. Jika terdapat pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ataupun melalui DM IG saya di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.